Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya. Kalau tadi kita berdua, kita sekarang sudah bertiga. Ya. Sudah ada bintang tamu ya. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Boleh. Ada Bapak Dr. Andes Imade Darmada MPD. Beliau merupakan seorang akademisi. Om Swastiastu, Bapak. Kita panggilnya siapa dong ini Pak? Pak Pak Made aja ya. Oke, Pak Made seorang akademisi akan kita ajak ngobrolin tentang bagaimana sih pendidikan vokasi untuk generasi muda. Nah, itu dia keren banget. Ini anak muda harus nonton nih pagi-pagi bangun pagi, nonton dan kita sharing ya tentang pendidikan. Betul sekali. Pendidikan vokasi. Baik, tapi sebelum kita ngobrol ada informasi apa yang akan disampaikan Yupi? Baik, dan pemirsa Karang dan juga Pak Made melanjutkan ke SMK dinilai sebagai pilihan terbaik terutama bagi siswa yang tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dasar pemikirannya adalah SMK memiliki kurikulum dan program pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Pada jenjang pendidikan menengah, sekolah menengah kejuruan SMK diharapkan menghasilkan tamatan berkarakter, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan mumpuni untuk bersaing di pasar global. SMK juga harus mempunyai mitra kerja industri untuk menjaga kualitas lulusan senantiasa relevan dengan kebutuhan industri. Akademisi Anagung Ketut Murah Astara menyatakan, SMK memiliki program pembelajaran dan kurikulum khusus. Dalam kegiatan pembelajaran, SMK menggunakan sistem work maupun sistem pembelajaran secara utuh. Kegiatan pembelajaran tersebut sudah direlevansikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga pembelajaran yang dilakukan di SMK sesuai dengan dunia kerja. Dengan pembelajaran full day school untuk SMK, SMK itu kan setiap sekolah SMK memiliki istilahnya program pembelajaran secara sendiri-sendiri. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang menggunakan sistem blok, ada yang menggunakan sistem pembelajaran reguler secara utuh. Dari kegiatan pembelajaran yang disebut dengan C1, C2, C3 yang terkait dengan produktifnya, itu sudah pembelajaran itu direlevansikan, direlevankan dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga pembelajaran itu match antara dunia usaha dan dunia industri. Nah, bagaimana cara mengematkan itu? Jadi setiap pembelajaran tahap awal itu, apalagi sekolah itu punya LSP ya, di lembaga sertifikasi profesi misalnya sekolah itu, dia dalam membuat kurikulum itu sudah mengundang satu orang tua murid, dua adalah yang menjadi dunia usaha, dunia industri, yang menjadi industri pasangan, ya itu diajak untuk merembuk untuk kurikulumnya. Sehingga apa yang menjadi kelebihan di dunia usaha, apa yang menjadi kekurangan di pendidikan di sekolah masing-masing itu diberikan masukan, sehingga jadilah kurikulum itu secara utuh. Itu kemudian kurikulum secara utuh itulah untuk diimplementasikan kepada anak-anak. Sehingga inilah tidak adanya gap antara dunia usaha. Setiap menggelar pembelajaran dan pembuatan kurikulum, para pelaku industri diundang oleh SMK untuk bertukar pikiran, sehingga nantinya pelaku industri memberikan hal-hal yang menjadi kelebihan di dunia usaha dan kekurangan di sekolah. Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang dirancang sedemikian rupa, sehingga menjadi sekolah yang dapat menghasilkan lulusan siap kerja. Meski demikian, lulusan SMK juga memiliki kompetensi yang memadai, seandainya berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Agung Ria, Bali TV. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, sudah mulai ya. SMK bisa. Nah, SMK itu bisa. dia. SMK bisa itu tagline-nya Pak ya. Iya, Saya oke. bangga loh lulusan SMK. Satunya lagi adalah prestasi kerja, prestasi bangsa. Prestasi Prestasi kerja. kerja, prestasi bangsa. Sudah itu yang lagi satu merdeka, kan begitu ya. Betul sekali. Baik. Nah, terkait dengan pendidikan vokasi, ya, ini adalah salah satu pintu terdepan bagi kita untuk bagaimana menjadikan generasi muda kita maju. Karena apa? Pendidikan vokasi itu ada di tataran pendidikan tinggi. Baik. Nah, pendidikan vokasi untuk dikenali di situ akademi komunitas. Dia mengelola diploma 1, diploma 2. Nah, Sedangkan politeknik dia mengelola D1 sampai dengan D4. ya. Nah, selanjutnya akhirnya akan muncul di situ yang dikenal dengan pendidikan vokasi, yaitu akademi komunitas dan politeknik. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan dari masyarakat juga dan pemirsa mungkin ya Pak Madege. Nah, pendidikan vokasi ini apa bedanya dengan pendidikan akademik dan profesi, Pak? Gitu. Jadi baik. Jadi pendidikan vokasi itu adalah
yang sangat spesifik yang dikenal dengan keahlian khusus yang disebut dengan terapan. Nah, itu dia. Jadi terapan, misalnya kita kenali membuat murbaut gitu. Murbaut untuk pesawat terbang beda dengan murbaut untuk Mobil, traktor gitu ya. Nah itu jadi spesifiknya ke situ. Nah maka daripada itu pendidikan profesi itu adalah pendidikan yang berada setelah mencapai S1. Apakah itu nanti di MKN notaris, ataukah di akuntan, apakah itu PPG nanti untuk guru. Nah di situ untuk mendapatkan sertifikatnya itu dia di situ dikenal dengan pendidikan profesi. Jadi setelah mereka menyelesaikan studi di level S1 atau D4 begitu ya. Jadi selanjutnya kalau pendidikan akademik kita sudah kenali yaitu program strata 1 sampai dengan strata 3. Nah, itu kita yang akademik kita sudah kenali. Nah, lalu SMK-nya di mana begitu ya. Nah, SMK itu adalah sekolah mencari kerja ya. Sekolah mencari kerja atau menciptakan kerja, Pak. Nah, itu dia. Yang kita mau adalah sekolah menciptakan kerja. Karena apa? Kita memiliki 3 zaman. Sekarang sudah zaman keempat, milenium keempat. Yang pertama itu adalah zaman kita adalah zaman agraris, sedangkan fenomenalnya waktu itu adalah bagaimana lahirnya Subak itu sendiri sebagai suatu rekayasa daripada kelahiran zaman itu. Sedangkan mungkin juga pada zaman itu kelahirannya adalah keris gitu ya, Candi Borobudur. Nah itu jadi level-level itu yang lahir pada zaman itu sudah begitu hebatnya. Nah level kedua lahirlah milenium industri. Di situ menggambarkan bahwa bagaimana peralihan begitu transformasi dari alat manual menjadi modern, jadi lebih modern. Sedangkan di zaman ekonomi kreatif yang menjadikan Jokowi menjadi presiden kan hebatnya di situ kan pengetahuan kan. Nah, milenium pengetahuan di situ mengantarkan bahwa SDA itu jauh menjadi lebih penting dibandingkan sumber daya. SDM itu jauh lebih penting dibandingkan SDA itu sendiri kan begitu ya, sumber daya alam. Nah, jadi di situ lahirlah 2 gerbong yaitu mengantarkan dunia pendidikan kita. Jadi gerbongnya itu adalah bagaimana terapan tetap jalan yang ada di hilir, sedangkan SMA dalam hal ini adalah bagaimana kita membangun hulunya, kan begitu ya. Nah, di hilir sangat mudah kita untuk mendapatkan atau generasi muda kita untuk lebih cepat majunya. Asalkan bagaimana proses pendidikannya itu adalah kita sistemnya terbuka. Dan yang satu lagi adalah sistemnya multimakna. Yang dimaksud sistem terbuka itu adalah bagaimana anak-anak kita dapat keluar masuk atau multi entry dan multi exit. Nah, seperti yang sering kita dengar, mungkin aja dia menggunakan sistem blok untuk belajar di suatu industri. Nanti dia mendapat sertifikat di situ. Nah, di satu sisi lain, multimakna di sini bagaimana kita menumbuhkan interpersonal dan intrapersonal yang tentu kaitannya dengan soft skill-nya. Nah, jadi hard skill-nya bisa dimunculkan dengan sistem terbuka, sedangkan soft skill-nya itu bisa dimunculkan dengan multimakna. Karena kepribadian itu tiada lain adalah bagaimana kita membangun etika kesantunan di situ. Itu yang memang kita mimpikan. Sudah itu dia memiliki kepribadian. Kepribadian itu apa sih gitu. Mereka tahu yang mana baik dan yang mana buruk, kan begitu sederhananya. Nah, kalau mereka sudah tahu yang mana baik dan mana buruk, mereka akan bisa bahwa pendidikan itu mesti ke depannya untuk mereka menjadikan untuk yang positif. Nah, jadi bagaimana mereka, karena kita yakini insan itu mesti ingin berbuat yang terbaik, dan terbaik itu adalah tiada lain bagaimana dia mengemas di dalam kepribadiannya. Nah, jadi kan di situ Oke, kalau kita ngomongin tentang pendidikan, ini pendidikan semuanya baik ya, betul. ya. Tapi ada nggak sih Pak keistimewaan dari pendidikan vokasi ini sendiri, Pak, tujuannya sendiri? Gitu. Nah, keistimewaannya ya seperti yang telah kita kenali, bahwa mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan kerja atau menciptakan kerja. Nah, gitu. Karena apa?
di SMK di situ yang menjadi ilirnya itu adalah title of job. Nah, kalau mereka sudah tahu topik daripada pekerjaan itu, seorang tamat SMK akan dengan mudah sesuai dengan keahliannya membuat menunya, gitu, atau kurikulumnya. Jadi dengan demikian kita yakini begitu, karena tuntutan daripada zaman sekarang ini adalah zamannya Internet of Things, jadi itu adalah digitalisasi. Memang sangat tepat sekali memilih SMK sebagai wujud bagaimana mengantarkan opinion hidup ini gitu. Jadi untuk menjadi alive lah ke depan gitu ya. Jadi karena apa? Alive itu kan salah satu yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi hidup itu berbasis digitality gitu ya. Karena semua ada di tangan kita. Iya. Jadi kalau misalnya keunggulannya mungkin salah satunya adalah terfokus gitu ya. Kalau misalnya anak yang mau masuk SMK nih, jadi sukanya apa gitu kan, teknik atau apa. Jadi terfokus seperti itu, ya kan? Baik. Nanti kita akan juga berbincang-bincang lebih banyak lagi bersama Pak Madeni sendiri bagaimana sih animo masyarakat terutama generasi muda terhadap pendidikan vokasi ini. Betul. Kita break dulu ya Pak ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana pendidikan vokasi untuk generasi muda masih bersama seorang akademisi kita yang sudah hadir di studio. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai pendidikan vokasi untuk generasi muda masih bersama Pak Made Darmada ini sendiri. Yupi, yang tidak lulusan SMK mau ada yang ditanyakan? Gitu ya. Jadi saya berapa lawan berapa ini ya? Iya, ini memang kalau dulu-dulu itu memang angkatan saya sekolah nih ya, Pak Made ya. Itu kan banyak banget berapa? Kebayangkan umurnya. Kelihatan ya gitu ya. Yeah. Jadi itu beberapa teman-teman yang memang lulusan sekolah menengah pertama ingin mencari sesuatu yang aduh kayaknya saya terfokus aja deh gitu loh, karena saya lebih seneng yang seperti tata rias, kemudian tata boga dan lain sebagainya yang bisa nari gitu ya, seperti itu ya. Jadi mereka memang berpikiran untuk sekolah apa nih yang memang khusus ya gitu, dan pada akhirnya mereka banyak yang masuk SMK seperti itu. Nah, pendidikan vokasi sendiri ini kan banyak sekali kalau sekarang ada beberapa yang mempunyai wacana bahwa aduh ntar SMK nggak dapat ini loh, nggak ada susah cari kerjanya, kemudian hanya lulusan diploma itu nggak diperhitungkan, jadi harus S1 nih sekolahnya. Itu gimana ya Pak Made ya? Karena banyak banget yang kayak gitu. Tentang stigma lagi ya Pak Made ya. Dan ada beberapa, ini saya lanjutkan dulu ya, ini lagi menggebu-gebu soalnya. Dan ada lagi beberapa yang di beberapa bahkan di pemerintahan nih kerja. Ini kerjanya apa tamatannya apa? D1, D2, D3. Aduh nggak bisa, harus S1 nih. Jadi harus sekolah lagi. Nah, seperti itu. Itu bagaimana Pak Made menyikapinya hal-hal yang seperti ini? Baik. Memang dunia pendidikan kita dengan pasar kerja ini rasanya ada jarak gitu ya. Mungkin perlu kita akomodir, kita sinkronisasi antara pasar kerja dan dunia sekolah gitu ya, dunia kampus. Nah, saya sebut dunia kampus begini, tentu begitu kita akan berangkat daripada sisi ini, peluang kerja. Nah, peluang kerja itu tentu pemerintah harus berkenan untuk mengadakan analisis kebutuhan. Nah, level-level mana yang dibutuhkan? Karena kalau level itu kalau kita perhatikan di bawah Kemendikbud begitu kita punya SMK yang berbasis vokasi yang dikenal di situ dengan SMK singkatnya kejuruan, di tingkat menengah disebut dengan kejuruan, di tingkat pendidikan tinggi disebut dengan vokasi. Nah, kan begitu kan? Di satu sisi lain di Dinas Tenaga Kerja mereka mendorong ada yang disebut dengan lembaga pelatihan kerja. Nah, jadi dengan demikian di Departemen Industri juga ada lembaga pelatihan. Di OJK, di Otoritas Jasa Keuangan juga punya dia LPK juga di situ kan. Nah,
Lalu sinkronisasi inilah yang kita butuhkan, apakah nanti dari suatu departemen yang dibentuk, apakah di tingkat provinsi atau di tingkat pusat, memayungi dengan demikian tentu terkait dengan daya saing kita. Sudah itu ke depan di sini kita punya bonus demografi ya, yang kita harus sikapi dari sekarang. Kalau itu tidak terjadi sinkronisasi dengan baik, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, kita sangat sia-sialah untuk kita tamat dalam suatu sekolah. Padahal D1, D2, D3, di situ kalau kita melihat piramida daripada kebutuhan dunia kerja kita itu masih sangat memungkinkan kita dorong begitu, karena sekarang S1 di bawahnya D3 sudah tidak ada lagi. Karena apa? Sistem KKNI, kerangka kualifikasi kerja daripada di Indonesia itu kan sesungguhnya sertifikat 1 sampai dengan 9 itu tentang penggajiannya harus berpatokan di situ gitu. Dengan demikian kalau dia tamatan SMK nya punya sertifikat 1 ya gaji levelnya sekian gitu ya. Sertifikat 2 dari diploma 2 gitu sekian gitu. Jadi di situ akan menjadi gambaran jelas dalam kerangka bagaimana kita memajukan tenaga kerja kita secara gotong royong. Nah, karena kita masih konsepnya gotong royong begitu kan, karena kita dari 4 pilar itu kalau kita runut itu gotong royong masih tetap menjadi suatu bagian yang penting. Nah, walaupun istilah lain sekarang kolaborasi dan lain sebagainya, mungkin konsep gotong royong ini kita bersama-sama karena pilar daripada pendidikan kita yaitu di masyarakat, sudah itu di sekolah ya. Nah, tangan-tangan ini harus lebih banyak ikut di situ mengambil peran. Nah, gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi Disnaker, kapal pesiar. Nah, kan begitu ya. Sasarannya LPK yang ada, yang booming sekarang ini adalah menawarkan kapal pesiar karena anak muda kita ada kecenderungan mereka untuk mencari pengalaman yang lebih luas. Ini yang merindukan dirinya mereka. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa kita di Indonesia, terutamanya Bali, kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam bentuk adibudaya gitu. Kalau Amerika adidayanya, alat perang dan lain sebagainya, kita adibudaya di sini. Ini sebenarnya kita garap, kita jual dengan baik. Apalagi nanti ke depan dalam industri 4.0 tersebut, di situ menggambarkan kita tidak usah kemana-mana. Ya. Lalu bagaimana cara kita membuat desainnya itu? Nah, inilah kita sesungguhnya duduk bersama, memikirkan begitu. Itu penting untuk mereka mendapatkan pengalaman untuk bagaimana mereka menjadi merasa nyaman di negerinya sendiri. Nah, ngomongin tentang bagaimana duduk bersama, kemudian ini berbicara tentang peran pemerintah. Menurut Pak Made ini sendiri, peran pemerintah dalam pendidikan vokasi ini sendiri seperti apa sih, Pak? Nah, jadi kita begitu ya, sampai saat ini didengungkan bahwa bagaimana pendidikan vokasi dengan pendidikan umum itu diharapkan terjadi perbandingan yang barangkali sangat spektakuler gitu ya. Jadi diharapkan vokasi lebih banyak dibandingkan pendidikan umum gitu. Namun kenyataannya kalau kita perhatikan di tiap camat belum tentu ada SMK yang dibuka, yang ada pendidikan umum kan. Nah, padahal harapan gitu, kita pada usia mereka 18 akan menjelang 19 tahun itu, mereka sudah action, sudah mencari kerja, karena pada usia itu adalah usia yang sangat produktif sekali. Nah, kalau barangkali mereka bekerja 10 tahun kemudian dengan ilmu yang mereka miliki yang sudah sangat spesifik tersebut, kita yakini mereka akan sangat pakar sekali di bidangnya begitu ya. Nah, tentu begitu, kalau kita memperhatikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah saat ini begitu, masing-masing begitu ya, masing-masing kabupaten dalam hal ini adalah sekarang vokasi itu ada di provinsi. Pemerintah provinsi sekarang harus merevitalisasi kembali kebijakannya kaitannya dengan pendidikan kejuruan, dan Kemenristek juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri,
apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mendorong akademi komunitas itu harus dibuka di masing-masing kabupaten. Nah, coba kita lihat yang punyanya Jemberana di Bali, ya, sudah itu Gianyar kelompok belajar dari Politeknik UNUD kan, Politeknik Bali. Nah itu yang 2 itu, yang lainnya kan belum bergeming juga kan, berarti kebijakan di masing-masing ini belum terjadi. Nah mungkin karena politekniknya ada di Badung, mungkin cukup dengan itu. Nah, kalau kami berpendapat mendorong bagaimana, karena perkembangan SMK di tiap-tiap kecamatan itu spektakuler juga jumlahnya, memungkinkan untuk kita perhatikan. Ini hanya hasil observasi, beberapa LPK itu banyak sekali juga menampung tamatan SMA, pendidikan umum ya. Bukan SMK saja gitu ya. Iya, nah itu dia ya, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini ya. Dan bagaimana animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi ini, khususnya para orang tua yang mengarahkan anaknya, mungkin anaknya memiliki skill tersendiri, kemudian pengen masuk ke pendidikan vokasi, tapi orang tua biasanya pengen yang terbaik tentunya ya. Nah, itu dia ya, akan kita bahas nanti ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Nah, itu dia peluang usaha di era digital ini sangat besar sekali. Kita harus melek teknologi tentunya ya, dan itu memiliki peluang yang sangat besar bagi lulusan pendidikan vokasi. Kembali lagi ke topik kita ya. Nah, ini khususnya bagi generasi muda ya. Baik, Pak Made, kalau kita berbicara tentang pendidikan vokasi ini sendiri, khususnya bagi generasi muda Bali. Nah, kita tekankan Bali-nya ini sendiri ya. Ini bagaimana sih Pak animonya terhadap pendidikan vokasi ini sendiri, Pak? Oke, terima kasih Bapak. Pemirsa yang kami hormati, yang berkaitan dengan animo, sampai saat ini kita semaraknya lembaga pelatihan kerja, ini menggambarkan bahwa jumlah daripada masing-masing peminat untuk meneruskan di bidang pariwisata dan kapal pesiar ya. Ini memberikan isyarat bahwa pendidikan vokasi bagi generasi muda kita itu masih sangat memberikan harapan bagi mereka. Nah, maka daripada itu sekarang seperti apa kemasnya. Nah, kemasnya itulah yang perlu kita wujudkan begitu, karena itu akan menjadi daya jual kita. Apalagi sekarang pada zaman industri 4.0 ini ya. Jadi pada pasarnya tidak terbatas lagi. Nah, dengan ketidak ada batas-batas ini akan menjadi peluang kita untuk bagaimana memasarkan begitu, apakah itu kita punya SDM, sekarang sudah kita mulai memasarkan tamatan-tamatan kita juga lewat link-link tertentu, dan di situ kita sangat memiliki daya tawar juga gitu. Nah, maka daripada itu seperti apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kajian atau analisis kebutuhan tenaga kerja ini perlu kita create dari awal. Karena apa? Supaya tidak ada lagi sekat antara sekolah negeri dan sekolah swasta, tidak ada sekat lagi antara pendidikan vokasi dengan pendidikan umum ya, akademik atau yang lainnya. Dengan demikian di sini menggambarkan bahwa seperti apa yang ada di pendidikan tinggi, di vokasi juga sudah ada profesornya begitu ya. Nah, di pendidikan universitas juga ada sudah profesornya. Dengan demikian artinya apa? Pendidikan vokasi memiliki daya tawar yang sangat signifikan ke depan dalam rangka mengantarkan generasi muda kita. Tidak perlu khawatir begitu, tidak lagi merasa menjadi anak tiri, bisa dikatakan demikian ya, tanda petik anak tirinya. Sudah itu kita semangat dengan sekolah mencari kerja, bahkan mari kita sekolah menciptakan kerja. Tidak ada sekat itu ya. Tidak ada sekat itu poinnya ya. Oke, dan kemudian harapannya nih Pak? Iya, harapan ya. Harapan begitu, kami dari kaum akademisi yang berharap begitu generasi muda
mari kita tambah keterampilan kita. Karena makin banyak kita memiliki keterampilan melalui pelatihan-pelatihan, itu akan menjadi bagian terpenting bagaimana kita menjadi orang gigih, menjadi orang terdepan, menjadi generasi muda untuk berbuat positif pada bangsa dan negara ini. Itu tentunya. Terutamanya nanti tentu berkahnya adalah untuk apa yang harus kita dapat lakukan sebagai insan yang tentu begitu ya akan meyakini daripada kehidupan ini yang terbaik, gitu aja. Oke, baik. Jadi luar kalau biasa. mempunyai bakat, kemudian potensi, jangan ragu-ragu untuk melanjutkan ke pendidikan vokasi. Iya. Itu intinya ya. Aduh, coba saya belum lulus ya, saya kasih aja deh. Hidup SMK. Asik. Baik. Bapak, Baiklah. terima kasih Terima Bapak kasih sudah banyak hadir sudah hadir. pagi hari ini ya. Tentunya banyak sekali informasi atau ilmu yang kita dapatkan tentunya ya. Iya, benar Tentunya banget. bagi generasi muda bagaimana pendidikan vokasi itu ke depannya. Yes. Oke, baik. Matur suksema banget ya, Pak Sukses Madi. sama Bapak Angge. Sukses sama Bapak Angge. Iya. Sukses sama sekali Terima lagi. kasih, nanti kapan-kapan mampir lagi. Pak Madi, kita Terima ngobrol lebih kasih. banyak lagi ya. Iya, demikian bincang-bincang kita bersama seorang akademisi Bapak Made Darmada.